Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Kali ini informasinya lagi rame soal maintenance ya. Intinya mah itu apa sih namanya, nggak bisa diakses ya di browser. Ada apa sebenarnya? Ini sebelumnya tapi Kortim udah ganti background, oke. Dan ini udah gua terjemahkan ya. Karena tadi terima kasih dari Mbak siapa itu ada komen katanya kalau pengen ngerti bahasa Inggris ya gitulah. Jadi gua mungkin beliau mengomentari seperti itu karena gue tadi sempat googling dulu mau menerjemahkan bahasa Inggris itu ya. Jadi akhirnya gue punya kesimpulan ya udah, sebelum gue bikin video gue terjemahkan dulu aja semua bahasa Inggris atau bahasa-bahasa IT yang sekiranya menyulitkan bagi gue pribadi khususnya ya. Soalnya doaner mah insya Allah lah banyak yang paham ya. Kalau yang belum paham jadi gue permudah aja. Ini terjemahannya ya. Di background yang kemarin mungkin udah banyak yang tahu soal ini. Dikatakan itu saat 2023 P-Network Hackathon memasuki beberapa minggu terakhir. Hackathon nih kan kabarnya nih ya akhir Februari lah selesai ya kan. Beberapa minggu terakhir sangat menyenangkan melihat semangat dan keterlibatan komunitas pengembang. Dengan lebih dari 53.000 peserta, oh ini udah luar biasa ya, nambah terus lah. Sempet gua bahas waktu itu kemungkinan nanti akan mencapai kisaran 8.000 sampai 10.000 puncaknya ya. Nggak tahu gua kalau itu ya, ada informasi seperti itulah. Gua kan hanya menginformasikan ya, dan ternyata benar ini dari kemarin 4.000 lebih, sekarang udah 5.000 lebih, 5.300-an ya. Di aplikasi Brainstorm seperti yang di video sebelumnya udah gua share juga, itu bener ada aplikasinya dan banyak kontribusi untuk program POC ya kan, opsional. Komunitas PIS sangat penting untuk membangun utilitas selama fase Enclosed Mainnet. Belum terlambat untuk bergabung. Jika Anda ingin memulai membangun aplikasi Pi Anda sendiri, ketuk Brainstorm untuk mempelajari lebih lanjut dan lokarya untuk lokaryanya desain produk. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau gabung masih ada kesempatan ya, dan itu bonusnya atau hadiahnya lumayan juga, sekisaran $30.000 kalau nggak salah ya. Belum selesai hackathon. Oke, kesimpulan seperti itu dan masih terus berjalan ya. Dan ini apa sih terkait browser yang nggak bisa diakses ya, gue tadi udah gentayangan udah cek ke sana ke sini gitu kan, ke Facebook juga sampai ada yang bilang udah 3 hari bahkan gitu kan. Nah seperti kesimpulan yang sebelum gue bikin video ini apa ya, maintenance-nya nih, kalaupun misalkan di sini gue bacain dulu ini ya. Platform P-Browser saat ini tidak dapat diakses ya kan. Kortim sedang memperpanjang tenggat waktu untuk deadline. Oke, pengiriman peserta hackathon. Gue jujur baru ngebiasa lah, gue udah set ini cuman belum fokus lah gitu ya. Hingga hari Selasa, oke, Kortim akan segera memberitahu para peserta hackathon dan komunitas pengembang PIS secara umum. Kortim juga sudah memposting di 2 saluran chatroom. Betul, ini dari chatroom ini satu Pi Kortim, terus moderator dan pengembang kayak gitu ya. Jadi sampai hari Selasa katanya. Nah ini di sini jelas ya, untuk deadline pengiriman peserta hackathon. Nah, jadi kenapa ini terjadi? Karena gitu loh, Kortim tuh sedang menyusun sebuah apa ya namanya, bisa dikatakan memperpanjang lah tenggat waktu. Jadi kan waktunya itu kan karena barangkali ada yang masih bergabung seperti yang tadi dikatakan gitu. Akhirnya waktunya diperpanjang gitu kan. Terus programnya di setting lah gitu kan sedemikian rupa itu untuk waktu deadline pengiriman peserta hackathon. Karena kan gini, sayang banget kan pesertanya itu udah banyak gitu loh. Nah sayang banget kalau misalkan di antara mereka ada yang belum ngirim.
Nah akhirnya diadakanlah istilahnya maintenance ini gitu kan, atau apa namanya, perbaikan lah gitu. Diadakan perbaikan sistem gitu kan, untuk memperpanjang waktu deadline ya pengiriman yang barangkali ada yang belum selesai. Banyak sih ya, tadi gue bilang itu bisa sampai tembus 8.000 sampai 10.000 peserta ya gitu di hackathon itu. Makanya diperpanjang. Itu kan baru 5.300-an tadi ya. Oke, penyebabnya itu ternyata sampai hari Selasa katanya ya. Dan ini katanya udah apa sih namanya, memberitahu para peserta hackathon dan komunitas pengembang pioner juga gitu kan secara umum. Di core team juga sudah memposting tuh di 2 saluran chatroom. Oke, di pokoknya chatroom lah itu. Terus ini juga dengan gembira mengumumkan bahwa pemeriksaan titik tengah akan dilakukan pada 12 Februari. 12 Februari sekarang tanggal berapa? Nah, besok ini nih pemeriksaan kan, betul, titik tengah akan dilakukan pada 12 Februari 2003. Tim yang menggunakan lisensi PIOS dalam proyek ini proyek akhir mereka berhak menerima hadiah sebesar 20 berapa itu ya, 20 karena telah menyelesaikan pengiriman titik tengah. Wow, ya. Berarti penilaiannya bukan cuma dari apa ya, keanekaragaman aplikasi, keunikan segala macam, tapi yang paling cepat juga hadiahnya sampai 20p loh. Itu lebih tinggi dari $30 yang udah beredar ya. Aduh, luar biasa. Karena yang di titik tengah ini gitu loh. Nah, itu beda lagi gitu sama yang nanti ya. Oke. Menggunakan ini nih PIOS nih ya. Gua tadi udah sempat ini juga googling juga PIOS itu mana tadi, PIOS. Nah, PIOS itu open source ya, open source. Jadi sumber terbuka PIOS itu. Jadi itu ternyata katanya di sini dikatakan lisensi PIOS dalam proyek akhir mereka berhak menerima. Oke, karena mereka sudah membuka jaringan gitu kan di pertengahan ini gitu loh, titik tengah itu kan besok nih tanggal 12 sudah menyelesaikannya. Makanya dengan cermat kan pengiriman titik tengah dengan cermat. Intinya bisa dikatakan bagi mereka yang bisa mengirimkan sebelum pertengahan hackathon, mungkin seperti itu ya bahasa simpel kita sehari-hari gitu loh, itu ada plus lagi hadiahnya besar, bahkan lebih besar gitu ya kan. Jadi kalau misalkan kita apa sih namanya, udah gua mantar aja ya, itu mah cemen ya kan, kayak gitu ya. Jadi beda ya dengan yang $30 tadi itu. Oke, terus ini apa? Dari Dr. Nicholas ya langsung. Meskipun kami sangat senang melihat pengiriman titik tengah hackathon tenggang waktu telah diperpanjang hingga 14 Februari sampai hari Selasa, betul ya. Nanti ininya maintenance-nya karena penundaan yang ditimbulkan oleh pemeliharaan sistem dan tidak dapat diakses platform pengembangan, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses NDK. Oke. Nah, ini yang bahasa Inggrisnya ya. Terus ini P-Network telah mencapai ISO 22022. Jadi apakah Bitcoin akan digunakan untuk pembayaran lintas batas ya, Maret 2023? Apa sih itu, apa namanya, apa Anda siap untuk go live ISO 20022? Ini gue dikejar waktu ini maghrib. Nah, ini dia ya pengertian dari ISO. Gue udah googling tadi. ISO 20022 diterjemahkan dari bahasa Inggris. ISO 20022 adalah standar ISO untuk pertukaran data elektrik antar lembaga keuangan. Ini menjelaskan repositori seperti biasa gue balik metadata yang berisi deskripsi pesan dan proses bisnis dan proses pemeliharaan untuk konten repositori. Apa repositori? Gua googling juga, tenang aja. Barangkali ada yang nggak tahu. Repositori adalah tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui internet. Oke ya. Jadi repositori itu penyimpanan berbagai macam program. Terus lanjut ke ini mana? Fungsi verifikasi KYC katanya diperbaiki.
telah diperbaiki ya. Harap tingkatkan ke versi untuk menyelesaikan verifikasi. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbulkan beberapa anggota. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Kami akan bekerja keras untuk membawa Anda. Wow. Amin ya, sabar ya yang KSC juga. Terus ini juga ada dari Kasino, 12 hari tersisa. Saya berharap lebih banyak orang tahu bahwa proyek ini akan terbuka untuk ekosistem Pi, dan partisipasi pelopor Pi adalah sumber motivasi kami. Ya iyalah seperti itu. Jadi kalau banyak yang bergabung ya dia lebih menguntungkan juga, sama-sama menguntungkan ya. Ini udah masuk ke yang terakhir. Ini udah maghrib nih, main cepet aja. Haha, dari moderator kayaknya ya. Apa core team juga tuh. Kami telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan teknis dan berharap dapat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa sebelum akhir hackathon. Perkembangan ekologi telah melampaui harapan. Wow. Dan efeknya kali ini sangat bagus. Oke. Jadi sebenarnya ini yang terjadi maintenance ini karena hackathon ya, perkembangan di hackathon. Jadi terus ada tadi dijelaskan adanya perpanjangan waktu, yaitu deadline-nya orang-orang yang terdaftar lah gitu, karena ada yang belum mengirimkan, mungkin seperti itu. Aplikasinya seperti apa, para pemrogramer lah ya, para pemrogram, hese banget gue ngomong itu. Pokoknya para pakar programmer lah ya, intinya mungkin ada yang belum selesai kayak gitu. Oke, cukup bisa dipahami ya untuk informasi kali ini. Ini sampai turun semua tuh Dokter Nicholas, Korti, moderator. Soalnya kasihan banget, banyak yang kebingungan, panik lah ya. Kalau bagi gua sih yang suka main game online, nggak kaget sih sebenarnya kalau ada maintenance sih, cuman ya gelisah aja gitu ya. Biasanya bisa masuk jadi nggak bisa masuk. Jangan takut, jangan kaget, jangan khawatir, jangan panik ya. Ini hanya sedang ada perbaikan di sistem. Oke, dikarenakan tadi itu udah gua sebutkan ya. Oke. Oke, karena udah waktunya udah maghrib ya. Gue tadi biasa ada sedikit kesibukan. Thank you. Tadi juga gue ini juga pengen ketawa, sempat kemarin kan waktu bahas soal KSC terus ya, video gue sepi tuh. Tapi gue udah feeling nih, kata gue kalau misalkan bahas informasi pasti rame, dan ternyata bener gitu ya, langsung rame gitu informasi-informasi ya perkembangan yang dibutuhkan sama Pioneer itu kan apa ya, banyak informasi, banyak perkembangan gitu kan dari P-Network, kemajuan apa saja sih gitu. Kalau gua jujur aja, kalau di channel Mengadun ya, yang lain mungkin udah pada tahu, bukan berarti nggak bahas open mainnet. Gua mah nggak mau muluk-muluk seperti yang udah gue bilang ya, gitu loh. Jadi lebih senang ke perkembangan yang sedang terjadi. Jadi itu kan lebih nikmat, menikmati proses lah, itulah. Oke, ini udah maghrib. Oke ya, thank you. Terima kasih, sorry buat semuanya kalau ada biasa gua agak belepotan ngomongnya ya. Yang udah like, udah komen, udah subscribe juga, thank you banget. Yang suka terus membagikannya video gua ke sosial media juga, thank you ya. Terima kasih. Oke, selamat bergabung buat yang baru gabung. Gua Mengadun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.